Nah, hari ini buat setiap wanita saya mau berbicara tentang wanita yang menyadari kuasa kebangkitan Kristus menjadi wanita yang bangga pada salib. Nah, ada banyak wanita bangga akan berkat. Ada banyak wanita bangga akan penampilan. Wah, ya kan? Ada banyak wanita bangga akan tas yang dia miliki, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya kalau saya boleh memberi tema hari ini, maka tema saya wanita yang menyadari kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi wanita yang bangga pada salib. Dan saya percaya betul, wanita yang bangga pada salib akan menjadi wanita yang selalu rendah hati. Wanita yang bangga akan salib akan menjadi wanita yang selalu melayani. Wanita yang bangga pada salib akan menjadi wanita yang senantiasa membawa damai. Dan wanita yang bangga pada salib akan menjadi wanita yang selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Saya harus jadi wanita yang bangga pada salib. Baik saudara yang mengikuti live maupun rerun, ayo ketik. Saya harus jadi wanita yang bangga pada salib. Yes. Dengan bangga pada salib, engkau akan selalu rendah hati. Dengan bangga akan salib, akan senantiasa melayani Tuhan. Dengan bangga akan salib, akan selalu membawa damai. Dengan bangga pada salib, akan selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Galatia pasal 6 ayat 14 bilang begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh salib itu dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Sekali-kali aku tidak mau bermegah. Selain daripada salib. Kalau kita bermegah pada prestasi, kita akan jadi sombong. Kalau kita bermegah pada penampilan kita, kita jadi orang yang nyebelin, saudara. Kalau kita bermegah pada apa yang kita miliki, kita akan jadi orang yang suka pamer. Dan akibatnya, kalau ada orang yang menurut kita lebih dari kita, waduh, kita jadi ngomongin, jadi iri gitu ya kan. Kenapa? Karena ada yang gak beres dalam hidup kita. Tapi Alkitab ajarkan kita. Kalau kita menyadari kuasa kebangkitan Kristus, maka kebanggaan kita pada salib. Haleluya, klik. Roma 6 ayat 16 bilang, apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Artinya kalau kita bangga akan penampilan, bangga akan prestasi, bangga pada apa yang kita miliki, kita menjadi hamba dari situ. Iya kan? Kita diperbudak oleh itu. Makanya Alkitab bilang, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, manusia akan bangga pada dirinya dan menjadi apa? Hamba uang. Apa kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba dari orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jadi kita bisa diperhamba yang mengarahkan pada kematian. Ya dong, kalau kita diperhamba pada harta kita, pada prestasi kita, pada pencapaian kita, maka kita akan jatuh pada kesombongan, kebanggaan diri yang menuntun kita pada kematian. Tapi kalau kita bangga akan salib Kristus, akan pengorbanan Kristus, akan karya Kristus, akan kasih Kristus, maka menuntun kita pada kehidupan, pada kebenaran. Klik. Pertanyaan saya, mengapa kebanggaan kita seharusnya pada salib? Nah, saya pelajari mengapa salib harus menjadi kebanggaan kita. Yang pertama, karena di salib ada pembuktian. Bukti apa? Bukti dia mengasihi kita. Bukti dia mencintai kita. Iya kan? Kalau kita cuma bangga akan berkat,
Kita akan bangga pada prestasi. Kita bangga pada pencapaian. Kita bangga pada apa yang kita miliki. Bukankah kita menjadi orang yang getah, saudara? Bukankah kita akan menjadi orang yang hidup dalam daging? Bukankah kita akan menjadi orang yang tidak pernah puas karena di atas langit ada langit? Tapi waktu kebanggaan kita salib, haleluya. Disalib ada pembuktian. Pembuktian bahwa dia menerima kita apa adanya. Pembuktian bahwa dia mengasihi kita. Pembuktian bahwa dosa kita walaupun merah seperti kermizi diputihkan putih seperti salju. Pembuktian bahwa segala surat hutang kita telah dipakukan di atas kayu salib. Dan Yesus menyelesaikannya buat kita. Haleluya. Yang kedua. Mengapa kebanggaan kita sebagai wanita adalah salib? Karena di salib ada pemulihan. Akibat keserakahan manusia. Akibat iri hati manusia. Akibat kesombongan manusia. Akibat dosa dan pementingan diri sendiri dalam manusia. Maka manusia mulai rusak total. Alkitab bilang apa? Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semuanya rusak. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua kita tersesat. Masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Tapi kemudian lewat salib. Dia memanggil kita, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Bahkan Yesus naikkan doa dari kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dia memulihkan. Iblis senang merusak. Iblis gak peduli saudara ke gereja sejauh jiwamu rusak. Engkau ada trauma lah, ada kepahitan. Pendeta saya sih gereja pendeta, tapi saya gak bisa ampunin mertua saya gak bisa ampunin suami saya gak bisa ampunin ipar saya. Nah ini dia. Iblis gak peduli kita pelayanan. Sejauh ada yang rusak. Karena selalu saya percaya. Orang-orang yang luka akan mudah melukai. Sekali lagi saya ulang nih. Iblis gak peduli engkau terlibat dalam pelayanan. Iblis gak peduli engkau cinta Yesus. Sejauh masih ada kerusakan. Yang mengakibatkan iri. Kerusakan yang mengakibatkan benci. Kerusakan yang mengakibatkan ada luka, ada kepahitan, ada trauma. Saudara berkata, gimana saya gak trauma pendeta, suami saya pernah berbuat begini, mertua saya pernah ngomong begini, ipar saya pernah memperlakukan ini, besan saya pendeta pernah berlakukan ini kepada saya. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, iblis memang ahli dalam merusak segala sesuatu, tetapi darah yang tertumpah di kayu salib memulihkan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Yesus gak ada trauma. Yusuf dituduh sebagai pemerkosa, gak ada trauma. Daniel dibuang ke gua singa, gak ada trauma. Jangan menatap saya sambil berkata, pendeta ini tidak berempati, saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan, katanya gak boleh ada trauma. Kalau kita mau datang pada Yesus, kebanggaan kita salib, maka tidak perlu ada trauma. Folks, I love you. Rekan-rekan wanita yang dicintai oleh Kristus. Saya mengerti life is tough, hidup itu keras. Seorang trauma bukan karena bebannya terlalu berat. Ada banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat dari saudara tapi tidak menyimpan trauma. Kenapa? Dia tahu release it. Dia tahu bagaimana melepaskan dan mengampuni dalam kasih Kristus. Tapi waktu kita biarkan diri kita terluka, disitulah akhirnya kita dirusak oleh dunia ini dan hawa nafsunya. Dan waktu kita mulai lepaskan pada kaki salib Kristus, dia yang bangkit dari antara kematian, dia memulihkan segala sesuatu. Yang ketiga, mengapa kebanggaan kita adalah salib? Karena di salib ada pembuktian, ada pemulihan, dan ada pembelajaran. Belajar itu kuat menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Belajar kuat menghadapi pengkhianatan. Belajar sabar dan mengampuni segala sesuatunya ada di salib. Salib bukan hanya penyelesaian atas segala dosa saya. Tapi salib syarat akan pelajaran-pelajaran yang berharga. Berarti ibu,
Rekan-rekan wanita yang saya sayang dalam kasih Kristus, waktu engkau mengenakan kalung salib, waktu engkau melihat salib di dinding, maka bukan hanya engkau bersyukur bahwa engkau berharga, tetapi engkau belajar untuk bergantung pada Bapa. Belajar untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk menyadari kita harus menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Yesus mulai di Taman Getsemani sambil bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi diakhiri dengan doa yang luar biasa. Sudah selesai, proklamasi yang dahsyat. Darah tidak bisa menghambat ia menyelesaikan tanggung jawabnya. Cambuk tentara Romawi tidak bisa menghambat dia untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Diludahi, dihina, dimaki, jatuh berkali-kali dengan salib. Sampai Simon dari Kirene harus dipaksa memikul salib. Tapi itulah pelajaran yang kita ambil. Tidak boleh kita menyerah. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Rekan-rekan wanita yang disayang oleh Kristus. Waktu kita mengingat Paskah, maka kita mengingat yang harus jadi kebanggaan kita adalah salib. Kan di salib ada pembuktian, di salib ada pemulihan, di salib ada pembelajaran. Dan orang yang belajar makin hari makin dewasa. Orang yang belajar akan mengalami peningkatan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, asal mau belajar. Hidup ini jangan cuma berontak, Bu. Hidup ini jangan cuma kecewa, Bu. Hidup ini jangan cuma curhat, ya tapi boleh nggak kita belajar? Tuhan, saya harus makin hari makin serupa dengan Kristus. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu belajar. Jangan kalau nggak bisa ngotot, saya ngomong nggak bisa mau diapain? Belajar. Hidup ini bukan soal bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Salib mengajar kita menjadi orang yang mau terus belajar, sehingga makin hari kita nggak jadi orang yang kurang ajar. Tapi jadi orang yang terpelajar bagi kerajaan sorga. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kebanggaan kita adalah salib? Karena di salib ada pelunasan yang saya tidak bisa lunaskan. Yesus melunasi. Ini mengajar kepada kita bahwa kita pun ada misi di muka bumi. Apa misi kita? Yang saya bisa, saya bantu orang. Yang orang gak bisa, saya bantu. Ada orang salah, saya mengkoreksinya, saya menolongnya. Makanya Alkitab bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Pelunasan mengajar kepada kita. Ketika saya tidak bisa melunasi, Kristus melunasinya. Artinya kalau saya bisa, mari saya tolong orang. Itulah salib. Orang-orang yang bangga akan salib gak suka menghakimi orang. Gak suka menghina orang, gak suka menjelekkan orang. Tapi orang-orang yang bangga akan salib menjadi orang yang mengulurkan tangan berbuat sesuatu dan berkata, Tuhan dengan apakah aku balas kebaikanmu? Kecuali hidupku aku pakai untuk melayani Tuhan. Saya bangga. Dalam rangka HUT gereja dan Pekan Suci Paskah Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Gereja kita
bersama dengan tim Kamu Hebat membeli sebuah perahu cukup besar yang akan kita pakai untuk puskesmas keliling, baik di wilayah Kepulauan Seribu maupun Karimun Jawa. Dan tim WBK berapa minggu yang lalu, di tengah segala kesibukannya, memilih untuk melayani. Wow, saya melihat videonya, saya melihat pelayanannya, saya mendengarnya. Saya terharu, saya bangga. Lihat tim wanita yang luar biasa, yang tetap bernyala, berapi-api buat Tuhan. Mengeluarkan dana pribadi, berjuang bersama di tengah kesibukannya, mau melayani Tuhan. Ini yang saya bilang, pelunasan. Apa yang ada pada diriku aku pakai untuk berbuat sesuatu. Karena kalau aku ada sebagaimana aku ada, karena ada Kristus yang menyelesaikan segalanya bagiku. Makanya Alkitab berkata, beri makan buat yang lapar, beri minum buat yang haus, lawatlah mereka yang sedang dalam bahaya, kesusahan, penderitaan. Murid-murid bertanya, kapan aku melihat kau lapar dan tidak memberi aku makan? Yesus menjelaskannya, apapun yang kamu kerjakan buat orang-orang yang terbuang ini, kau mengerjakan untuk aku, itulah pelunasan. Dengan apa yang ada pada saya turut menyelesaikan persoalan orang lain. Makanya selalu saya bilang, orang Kristen itu, anak Tuhan itu harus part of solution, not part of problem. Anak Tuhan itu harus bagian dari penyelesaian masalah, bukan dari bagian penciptaan masalah. Jangan tukang bikin gaduh, Bu. Jangan suka bikin gaduh. Rekan-rekan wanita yang dikasih oleh Kristus, taruh dalam hati saudara, saya harus bagian dari penyelesaian masalah, bukan menciptakan masalah. Yang setuju sama saya ketik di live chat. Saya bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Yes, selanjutnya. Iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib. Waktu kita merayakan kebangkitan Kristus, kita merayakan Paskah. Maka dorongan kita senantiasa menjadi wanita-wanita Kristen yang siap untuk bangga pada salib. Why? Yang pertama, karena orang yang bangga pada salib hidupnya normal. Saya nggak bilang hidupnya jadi dahsyat, no, hidupnya jadi normal. Sorry untuk bilang, orang sekarang hidupnya abnormal. Ada masalah sedikit, udah kita cerai aja. Ada masalah sedikit lari ke narkoba, ada masalah sedikit lari ke laki-laki lain. Kontak mantannya. Sama kayak laki-laki sekarang. Ada masalah sedikit lari ke narkoba, lari ke seks bebas, lari ke pornografi, lari ke obat terlarang. Itu saya bilang hidup gak normal. Ada masalah panik, emosi, khawatir, berpikir untuk bunuh diri. Itu kan hidup gak normal. Tapi orang yang bangga pada salib hidupnya normal. Apa itu normal? Tetap berserah dan percaya. Tetap tenang dan bersyukur. Tetap beriman dan percayakan janji Tuhan. Dan tetap memandang ke depan. Dan bertahan sampai kesudahannya. Karena firman Tuhan bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan beroleh selamatnya. Yang saja katakan amin. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang hidup saya harus normal. Kalau kau apa-apa panik, apa-apa khawatir gak normal. Apa-apa iri, apa-apa dengki. Apa-apa ingin saingan sama orang, hidup gak normal. Apa-apa emosi, apa-apa gak bisa mengendalikan diri. Wah, apa aja dibeli. Sampai utang-utang. Ya kan? Hari-hari hidupnya cuman stalking Instagram, inilah. Itu gak normal. Tapi orang yang bangga pada salib, dia berpikir, Tuhan bagaimana hidup saya jadi berkat. Kalau ada masalah, Tuhan bagaimana aku tetap bersyukur, beriman dan percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Itulah orang-orang normal sebagai warga kerajaan sorga. Yang kedua, iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib, Bu.
Rekan-rekan wanita sekalian, why? Karena orang yang bangga pada salib membuat hidup seorang kuat dan punya prinsip. Orang sekarang yang ada kepala batu dan arogan. Kuat dan punya prinsip itu beda sama orang kepala batu dan arogan. Kuat dan punya prinsip artinya kalau salah, berani ngaku salah. Ngerti ya? Kuat dan punya prinsip artinya dia ngerti kebenaran. Bukan soal pokoknya saya maunya begini. Bu, jangan suka kepala batu, arogan bu. Udah salah masih ngotot. Lalu akhirnya playing victim, wah saya disakiti, saya dilukai. Boleh gak bu? Mulai sekarang gak hidup begitu. Mulai sekarang hidup tuh kuat dan punya prinsip. Artinya gini, sebelum saya bertindak saya pikirin dulu. Ini jadi berkat gak? Karena Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Berguna gak? Membangun gak? Benar gak? Berkenan pada Tuhan gak? Sesuai firman Tuhan gak? Kalau enggak kita masih pertahankan, itu namanya kepala batu, itu namanya arogan. Tapi kalau kita tahu benar, berkenan kepada Tuhan, jadi berkat, lalu kita pertahankan, itu namanya kuat dan punya prinsip. Amin. Petrus dan Yohanes yang tadinya mudah diombang-ambingkan, waktu dipenuhi dengan Roh Kudus berubah menjadi orang yang kuat dan punya prinsip. Petrus kan pernah ditegur orang, kok pasti muridnya, dia berkata, I don't know him. Bahkan dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak pernah kenal dia. Dia menyangkal Yesus. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berubah menjadi orang yang kuat dan punya prinsip. Sehingga ketika mahkamah agama perintahkan untuk berhenti mengajar demi nama itu, Petrus dan Yohanes berdiri dan bilang, silakan Tuhan putuskan sendiri, haruskah kami lebih taat pada manusia daripada Allah? Lalu Petrus bilang, kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Itu yang saya bilang kuat dan punya prinsip. Hidup bukan hanya untuk nyenangin orang. Tapi hidup harus berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib. Why? Karena iman Kristen membuat hidup seseorang menjadi hati-hati dan berpikir panjang serta tidak sembrono. Ini dia. Jadi orang yang bangga pada salib itu hidupnya hati-hati. Coba kita pelajari Alkitab. Berkali-kali Alkitab bilang bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Sorry untuk bilang ini, ada banyak orang bu ya bermasalah kenapa? Kurang hati-hati bu. Kurang hati-hati dalam mulutnya. Sembrono gitu. Kurang hati-hati dalam menjaga pikirannya. Apa aja pokoknya yang timbul dalam pikirannya dia percaya gitu. Iya kan? Sampai akhirnya stres sendiri, panik sendiri gitu kan. Apalagi kalau para wanita sedang menghadapi datang bulan lah, menstruasi. Semua yang ada dalam pikiran diikutin. Ya suami saya harus ngerti, bu. Suami-suami tidak pernah mengalami menstruasi, bagaimana ngerti? Suami harus lebih sabar, ngerti. Tapi kalau suami harus memahami, yang gak ngerti, ibu yang lebih ngerti. Suami tugasnya mengingatkan, sudahlah sayang. Mungkin kamu sedang mengalami menstruasi, sabar sedikit lah. Belum lagi kalau ibu-ibu mengalami menopause-nya, aduh minta ampun. Saya banyak menangani rumah tangga yang hampir bercerai. Dan akhirnya lama-lama saya belajar umur-umur tertentu. Ini mah lagi mau menopause. Apa aja stres. Belajarlah bu, belajar sedikit, baca buku-buku kesehatan. Jangan kalau sedang mengalami menstruasi atau mengalami menopause, akhirnya jadi orang yang liar semuanya. Ya pokoknya semua orang harus ngerti. Loh, belajar ngerti diri sendiri juga dong. Jangan biarkan pikiran kita dikendalikan oleh roh emosi. Habis perasaan saya lagi gak enak. Loh, kalau suami saya juga tiba-tiba bilang, ya habis perasaan saya lagi pengen sama perempuan lain, gimana? Perasaan gak bisa diikuti.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ya pendetanya laki-laki, gak mau ngerti. Bukan pendeta laki-laki. Setiap orang harus bergumul dengan disiplin dirinya. Makanya Alkitab bilang bertindaklah hati-hati. Jangan diikutin semuanya. Pokoknya perasaan lagi gak enak, ngebom. Saya memang orangnya begitu pendeta. Gak bisa dong. Alkitab bilang kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Masa tiap bulan mau berkelahi hanya karena lagi menopause? Maksud saya masa tiap bulan mau berkelahi hanya karena sedang menstruasi? Masa umur-umur untuk menopause harus berantem terus ribut, stres terus nangis? Kuasai diri, makanya Alkitab bilang iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib. Dan orang yang bangga pada salib yang pertama hidupnya normal. Gak liar. Gak khawatiran, gak stresan gitu. Berserah pada Tuhan. Yang kedua, hidupnya kuat dan punya prinsip. Sejauh jadi berkat, sejauh menyenangkan hati Tuhan, sejauh seturut dengan firman Tuhan, sejauh memuliakan Kristus, sejauh memenangkan jiwa, maju. Yang ketiga, yang bangga pada salib, hidupnya menjadi seorang yang hati-hati, berpikir panjang serta tidak sembrono dalam mulut, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam menyimpan sesuatu di hati. Dia jaga terus. Dan yang keempat, yang terakhir. Wanita yang bangga pada salib membuat hidupnya penuh dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Rekan-rekan wanita yang disayang Tuhan Yesus. Di hari ini waktu kita bersama dalam ibadah wanita bagi Kristus khususnya kita sedang mengingat Paskah. Dan kita sedang merayakannya. Saya tetap percaya. Orang-orang yang bangga pada salib. Yang setia pada salib. Yang memikul salib dengan sukacita. Dan tetap mengarahkan pandangannya pada salib. Akan hidup dari kemenangan lepas pada kemenangan. Masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berarti hari ini kita sepakat. Hidup Kristen kebanggaan yang terutama. Bukan bagaimana Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat buat kita. Tapi kebanggaan utamanya adalah salib. Karena di salib, apa yang tidak bisa saya selesaikan, Kristus selesaikan dengan kuasanya. Setiap wanita yang disayang Tuhan Yesus, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, kita sudah menang. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Musik mainkan pujian buat Tuhan. Dan biarlah kita datang pada Tuhan karena sadar. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Jangan biarkan hidup kita seliar-liarnya dan semau-maunya. Tapi biarlah mulai hari ini kebanggaan kita adalah salib. Apa yang dulu kita anggap kebanggaan, sekarang kita anggap sampah. Karena mengenal salib, lewat kuasa kebangkitannya, menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang tenang. Menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Menjadi orang-orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Dan menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk melayani Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Salib adalah pembuktian. Salib adalah penyelesaian. Salib adalah pembelajaran buat kita. Waktu kita memandang salib, kita belajar terus. Untuk makin hari makin maju, makin hari makin dewasa, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau mengerti, benar Tuhan. Salib menjadi kebanggaanku. Karena ketika salib menjadi kebanggaanku, aku menjadi orang-orang yang normal, yang tidak dikendalikan dengan hawa nafsu. Tidak dikendalikan oleh emosi, kepahitan, dan trauma. Tapi aku dikendalikan senantiasa pada kehendakmu dan kasihmu yang sempurna. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, di saat para wanita merayakan Paskah, biarlah kasih karunia Tuhan turun dan menjamah. Yang meletakkan tangan kanannya di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kasih karuniamu turun. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang mungkin hari-hari ini gelisah dan tidak bisa mengendalikan hidup. Apalagi di masa-masa wanita mengalami menstruasi atau menopause. Seringkali kami tidak bisa mengendalikan diri. Kami terbawa oleh suasana hati, pikiran kami yang seringkali kami tahu gak sepantasnya. Kami kan anak Tuhan. Kami kan sudah bisa mengendalikan diri. Ya Roh Kudus, bantu kami.
Kami tidak mau setan mendapat keuntungan di masa-masa kelabilan kami ini. Hari ini kami belajar menjadi wanita yang kebanggaan adalah salib. Sehingga kami tidak membanggakan prestasi, kami tidak membanggakan apa yang kami miliki, kami tidak membanggakan pencapaian-pencapaian kami, serta penampilan kami. Tapi kami tetap membanggakan Kristus dan kami hidup hanya untuk memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa. Semangat untuk melayani, semangat untuk jadi berkat, semangat untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah ada di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini hamba juga doa buat yang sakit. Karena firman-Mu berkata disampaikannya firman disembuhkan yang sakit. Setiap saudara yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan kita doa Bapa, janji firman-Mu ya dan amin. Orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Setiap wanita yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam roh-Mu kesembuh oleh bilur Yesus, jangan bimbang. Karena sesuai iman-Mu jadi padamu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap wanita yang hari ini sudah menerima firman, jadi wanita yang menjadi teladan, jadi ibu yang baik, jadi istri yang membawa berkat, menjadi mertua yang membawa damai, menjadi menantu yang selalu menghadirkan kasih Kristus, menjadi besan yang selalu dapat menjadi teladan. Dan dimanapun para wanita yang ditempatkan, mereka membawa damai, mereka jadi saksi Tuhan, mereka melayani, mereka menyatakan kemuliaan Kristus. Bangsa negara kami Indonesia, damai sejahtera turun atasnya. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat di pusat dan daerah dalam genggaman tangan Tuhan, tuntunan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Indonesia bebas dari dukun, paranormal, kuasa kegelapan, dari kekacauan, kegaduhan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, keselamatan, kasih ada atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Kegerakan wanita bagi Kristus di Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini Tuhan pakai terus. Sehingga mulai dari pengurusnya sampai seluruh anggota-anggotanya boleh terus bergandengan tangan melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami imani hidup kami senantiasa semakin hari semakin bangga akan salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, yes. Rekan-rekan wanita yang disayang Tuhan Yesus, mari terus setia, mari terus jadi pelaku firman, mari hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sebagai gembala doa saya menyertai untuk setiap pengurus dan setiap jemaat wanita bagi Kristus di gereja ini. Terus maju, terus bertumbuh dalam kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya.